Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian berseri kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmatus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadih hatta taraka ummatahu 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'dahu illa halik. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Anton, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa berikan kesehatan, Allah senantiasa berikan keberkahan, Allah masukkan ke dalam hati, kepikiran beliau ketenangan, ketentraman, dan dijadikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dibahagiakan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga seluruh pengurus Masjid Al Hidayah ini, mudah-mudahan Allah gampangkan, muliakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala betul-betul berikan kemudahan untuk senantiasa merajut ukhuwah di antara masyarakat yang ada di Bukit Cimanggu City ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayangnya, rahmatnya di tengah-tengah kita di masjid ini, sehingga pulang kita nanti dalam keadaan bahagia, karena masjid itu adalah tempat untuk membahagiakan diri kita. Kalau ada banyak masalah itu paling bagus sepertinya mana? Ke masjid. Ya, jadi cecak masjid, jaga masjid ini paling bagus. Jadi sambil menunggu, kalau kita punya banyak persoalan, itu adalah larinya ke masjid, karena masjid itu sesungguhnya rumah kita. Mengawali hidup itu dari masjid dan mengakhiri hidup juga dari masjid. Maka merupakan sunnah kalau nikah itu di mana? Di masjid, mengawali hidup kita dan mengakhiri hidup kita di masjid, disolatin, ya, disolatin di masjid. Jadi nanti banyak orang yang berwasiat tapi ke masjid juga berat gitu ya. Wasiatnya nanti kalau aku meninggal, nah tolong sholatkan di masjid, padahal dia berat untuk ke masjid, ya. Nanti kerandanya jadi berat dibawa ke masjid, ya. Maka mudah-mudahan ringannya kita, mudahnya kita untuk ke masjid ini sebagai nanti ya saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita masuk ke surganya, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di seri ketiga kajian tentang manasik zakat ini, silabus berikutnya adalah optimalisasi potensi zakat khususnya di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dan jadi zakat itu salah satu instrumen, ya, untuk membangkitkan perekonomian umat. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah yang terkenal, ya, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, itu juga dibangun diantaranya menggunakan dana zakat, ya, infak dan juga sedekah gitu. Begitu juga yang ada di Madinatul Munawwarah yang terkenal dengan Hotel Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini pemberdayaannya dari tadi infak, sedekah, dan zakat. Dan kita tahu dalam sejarah pernah gempar kan, ada rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah itu kira-kira tahun 2018 sampai 4
karena ada rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal Utsman bin Affan sudah meninggal ya 1400 tahun yang lalu, tapi masih ada rekeningnya. Ternyata adalah jariahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dulu mengakuisisi Bi'rul Ruman yang ada di Madinah saat Madinah krisis air ya, dari seorang Yahudi. Itu 2 termin itu diakuisisi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu juga Indonesia juga pernah punya gitu ya, orang yang sangat dermawan betul, orang Aceh. Makanya orang Aceh kalau datang ke Mekah itu ada hotel ya, hotel yang dibangun oleh orang Aceh. Maka orang Aceh ini antara di Bogor sini sama Aceh itu mahal sini BPH-nya untuk bayar ongkos hajinya ya, karena di sana subsidinya lebih banyak. Nah, ini kita lihat ya tentang optimalisasi potensi zakat di Indonesia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah inspiratif ini, kalau di sini kan banyak pengusaha ya, banyak wira swasta, mudah-mudahan menginspirasi. Ini kisah inspiratif Insinyur Solah dari Mesir. Mungkin pernah dengar ya kisah ini, yang kematian beliau itu dihadiri atau disolati lebih dari 500.000 orang. Apa sih rahasianya? Gitu ya. Apa sih rahasianya? Mari kita lihat, mudah-mudahan sekali lagi ini menginspirasi. Makanya tadi saya minta soundnya ke Pak Haji Anwar ya. Mohon maaf Haji. Kita lihat ya. Mudah-mudahan ada suaranya. Kok nggak ada? Jadi kisah jadi Insinyur Solah. Nah, alhamdulillah. Keluar kan ya? Iya. Kurang keras tak? Agak dinaikin, volume naikin. Tadi ini terlalu gede. Udah full ya? Bentar, kita ulangi ya biar konsentrasi. Kita ulangi ya biar konsentrasi semua. Tidak ada yang ngantuk ya. Ini minimalisan dengar suaranya.
jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan di bulan 10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan di bulan ke-10 dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam Putra, lalu wajib putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri, yang bagi madrasah Aliyah Putra dan putri. Karena keuntungan tersebut wajib, akhirnya dibentuklah Baitul-Mal. Lalu mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tidak adanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya aktif. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. 3 kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup lagi itu, dibangun Baitul-Mal berikutnya dengan kilat kemiskinan di daerah tersebut, dan program ini diberikan kasih ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disediakan institusi sekolah kecuali akan dibangun Baitul-Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Bangunan-bangunan pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur yang mandiri, bahkan sampai bisa ekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh perkebunan putih kini dipakai sayur. Di minggu pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga peralatan untuk gadis bersiap diri yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan politisi bersorak. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu perusahaan berubah menjadi karyawan Allah. Tidak hanya menerima gaji, namun tidak memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya untuk kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atira atau utama Islam Takjubani. Keikhlasannya membuat dia sama sekali menolak berkembang di rasa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya di Wafat terbayar seluruh amal jariah yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Minalilahnya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja, atau menjadi tawaran bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Baik, jamaah sekalian, ini adalah salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif ya. Makanya memang don't just save your money ya, invest and make it grow. Jadi jangan disimpan saja uang itu, tapi harus ditumbuhkan ya, harus ditumbuh kembangkan. Kalau hanya disimpan itu lambat ya, pencapaiannya lambat. Tapi kalau ditumbuh kembangkan seperti Insinyur Solah Atira tadi ya, yang menginspirasi kita. Ini di media-media tidak akan ada, tidak seperti sekarang yang disebut dengan crazy race itu ya, itu sombong dengan hartanya, langsung digulung oleh kepolisian. Itu ya. Baik teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa zakat pun juga akan memberikan kepada kita syafaat ya, sebagaimana dalam konsep surat Al-Maidah ayat 55, sesungguhnya penolong kamu
hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa ada bab khusus ya, atau pintu khusus di surga itu adalah bab az-zakat. Ya, orang-orang yang gemar untuk berinfak, bersedekah ya. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan namanya sedekah zakat itu. Innamas shadaqatu, kan gitu ya. Sesungguhnya sedekah-sedekah kalian maksudnya adalah zakat dalam hal itu. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Ini motivasi masih ya, zakat sumber segala kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Lagi-lagi Allah berbicara tentang rahmat, karena memang hamba-hamba Allah yang masuk ke surga itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidakhalal jannah, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini potensi zakat di Indonesia. Walaupun ini dirilis tahun 2017 gitu ya, tapi luar biasa, besar sekali ya, lebih dari 217 triliun. Bahkan yang sekarang ini ya, yang terbaru 2022 ini, potensi zakat di Indonesia lebih dari 300 triliun ya, itu potensi ya. Oleh karena itu Ramadan jadi momentum terbesar penghimpunan zakat di tanah air Indonesia ini. Perolehan penghimpunan selama Ramadan memiliki porsi 75% dari total penghimpunan selama 1 tahun. Memang Ramadan itu luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang bayar zakat. Ya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Namun potensi zakat yang sangat besar belum semua tercapai. Ini masih kecil sekali. Ya, mungkin di Masjid Al-Hidayah juga ada apa namanya, lasnya gitu ya, BAZ-nya ya, itu bisa dilakukan. Jadi ini potensi besar sekali ya. Berapa persennya dari APBN itu ya, kalau 200 triliun itu ya, besar sekali. Ini kalau digunakan untuk membangun sarana-sarana infrastruktur yang bisa meningkatkan ekonomi ya, khususnya di Indonesia, itu luar biasa ya, gitu. Rutinlah dalam bersedekah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah amalan yang rutin walaupun itu sedikit ya. Amalan-amalan yang rutin, wa in qalla, walaupun hanya sedikit tapi terus itu. Ada keropak berjalan gitu ya, diisi keropaknya kan gitu ya. Itu amalan-amalan yang sederhana, tapi dengan sederhana rutin gitu ya. Ini menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini potensi ya, potensi zakat di Indonesia dari BUMN ya, badan milik negara ini juga triliunan juga ya. Kemudian zakat pertanian gitu ya. Nah, ini besar sekali. Zakat penghasilan profesi di Indonesia ini banyak profesi, ada seperti saya dosen ya, guru gitu ya, dokter itu, engineering, insinyur dan lain sebagainya gitu. Zakat peternakan, zakat deposito. Nah, zakat deposito kalau sudah keluar gitu ya, baru dikeluarkan zakatnya. Kalau uang yang dipinjam tidak dikeluarkan zakatnya, karena bukan milik mutlak kita ya, bukan milik mutlak kita. Tadi saya sudah ditanya pas masuk ke sini gitu ya, uang yang dipinjam walaupun nyampe nisab gitu ya, dan sudah haul, nggak wajib untuk keluarkan zakatnya. Nah, instrumen keuangan sosial syariah, zakat merupakan
salah satu instrumen keuangan syariah, sosial syariah yang memiliki peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Apalagi COVID-19 ini yang sudah menghantam perekonomian dunia, ini sangat dibutuhkan ya oleh para wira swasta ya, UMKM dan lain sebagainya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2%. Ini terakhir nih, survei kaum muslimin di Indonesia ada segini. Ya, ini survei terakhir. Padahal dulu sampai menembus berapa? 95% di tahun 80-an itu. Ini kemana kira-kira ya? Apakah salah survei atau apa gitu ya? Tapi yang jelas ini survei terakhir ya. Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas mempunyai potensi zakat yang mencapai 327 triliun. Ini yang terakhir nih. Ini potensinya. Betapa besar luar biasa ini. Ya, untuk membangun kota Bogor misalnya, itu lebih dari cukup gitu ya. Hampir membangun ibu kota baru itu segini kira-kira gitu ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, zakat merupakan potensi dan sumber perekonomian masyarakat Islam. Memang zakat ini diperuntukkan untuk kaum muslimin. Ya, bahkan ada asnafnya, diantaranya adalah wal mu'allafati qulubuhum, gitu ya. Walaupun mu'alaf ya, yang baru masuk Islam kaya boleh. Ini sebagai kekuatan. Ya, kekuatan bagi mereka ya, kita berikan zakat terlepas dia mau menerima atau tidak ya, sebagai bentuk kepedulian kita karena telah menjalin al-ukhuwah al-imaniyah wal islamiyah gitu. Karena telah dibangun persaudaraan yang dibangun karena satu teologis ya, dan juga kita dibangun karena Islam. Jadi itu boleh, wal mu'allafati qulubuhum gitu. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini jadi agar bisa mendongkrak dan potensi zakat di Indonesia ini bisa yang tadi ya disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional, ini harus dilakukan terobosan-terobosan. Yang pertama, perlu dilakukan terobosan ya, batasan kewajiban zakat yang dipermudah dan diperjelas dengan menggunakan pendekatan pemahaman yang khas Indonesia serta diperlukan keteladanan bagi para tokoh. Maka kan biasanya Basnas itu mengumumkan ke tokoh-tokoh yang berzakat gitu ya. Begitu juga misalnya pemimpin kita, presiden, wakil presiden gitu ya, di Idul Adha misalnya diumumkan, tidak apa-apa. Itu untuk memacu adrenalin bagi rakyat Indonesia agar mengikuti. Begitu juga zakat ya, begitu juga zakat. Yang kedua, adanya revolusi cara berpikir dan penyadaran kepada umat bahwa setiap harta yang kita miliki itu ada hak dari fakir miskin. Jangan pernah kita mengatakan bahwa harta yang Allah berikan kepada kita, bahkan dititipkan kepada kita, mutlak milik kita. Tidak. Ada bagian orang lain, yaitu fakir dan miskin minimal. Jadi harta itu bukan milik kita. Apa contohnya? Kalau kita meninggal, kita punya mobil mewah, nggak mungkin dibawa, ya. Kita punya properti di mana-mana, nggak mungkin dibawa. Kita punya istri lebih dari satu, nggak mungkin dibawa kan Pak Haji? Gitu, ya. Tapi yang dibawa adalah jariyah, ya, yang mungkin yang remeh-remeh gitu, ya, yang remeh-remeh gitu. Maka adanya sekali lagi edukasi secara revolusioner, ya gitu ya, bahwa harus disadarkan umat Islam itu masih banyak sekali orang-orang kaya raya itu. Itu contohnya yang main binomo itu kan sampai miliaran tuh, ya, sampai miliaran. Itu juga banyaknya umat Islam gitu. Main binomo itu kan sampai ada kawan saya itu semalam habis itu, ya, hampir 2 miliar semalam, hilang aja sudah, ya. Jadi tidak jelas gitu, karena
ketika bisnisnya tadi tidak seperti insinyur solah yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai partnernya gitu. Yang ketiga, agar bisa tercapai ya green design, bagaimana zakat ini bisa banyak yang berzakat karena potensinya luar biasa. Zakat berfungsi strategis dalam pemerataan kekayaan, tidak hanya menggunakan pendekatan santunan yang masih lebih fokus pada 8 kelompok atau 8 asnaf. Jadi banyak bisa dibangun tadi ya, yang saya sebutkan, rumah sakit, mustasfa ya, bisa dibangun juga bank ya, dalam Islam namanya baitul mal gitu ya, bisa dibangun juga madrasah, bisa dibangun juga universitas ya, majelis-majelis ta'lim bisa menggunakan dana zakat ini ya. Kita kemarin sudah bahas bagaimana hukum gitu ya zakat secara kontemporer gitu ya, kekinian atau modern gitu ya, namun tidak keluar dari rumus-rumus yang sudah disampaikan oleh para ulama zaman dahulu gitu ya. Yang keempat, agar potensi zakat di Indonesia ini betul-betul bisa mengena gitu ya, tepat sasaran dan juga banyak yang membayar zakat, maka penyadaran ya, lewat kajian-kajian seperti ini gitu ya, ini penting juga ya. Terus penyadaran ya, penyaluran lewat lembaga pengelola yang amanah dan punya program pemberdayaan umat yang jelas. Kemarin dikumpulkan oleh Kemenak Kota Bogor, itu di Bogor ini yang berizin ini sedikit banget, nggak nyampe kemarin yang hadir itu sekitar paling hanya 2 atau 3 lembaga ya yang berizin. Padahal dalam konsep Al-Qur'annya memang harus berizin ya, harus ada naungannya, karena konsep ayatnya adalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kan itu. Kata-kata khudz itu betul-betul harus ada ya yang melaksanakan. Dalam hari ini makanya pemerintah membentuk namanya Basnas gitu. Nah, yang keempat ini terus penyadaran terus itu. Kok zaman kita, zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beberapa hari setelah Nabi SAW wafat pun itu banyak yang tidak mau bayar zakat. Apalagi ini rentangnya sudah ribuan tahun. Ya, makanya PR besar saat Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama mengirim Nabi SAW adalah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, jadi negara harus hadir ketika ada yang tidak mau bayar zakat. Nah, kita sudah bahas juga bahwa di Indonesia ini ya ada undang-undang yang memang mengatur itu. Ketika sudah bayar zakat bisa mengurangi pajak. Contoh kecil misalnya, kita sudah bayar zakat nih, ya. Tapi ke lembaga yang resmi, kalau bukan lembaga yang resmi tidak koneks, ya. Jadi ke lembaga resmi kemudian didaftarkan dan ketika bayar zakat bisa dibawa bukti, ketika membayar pajak bisa dibawa telah membayar zakat. Nah, itu bisa mengurangi. Kita kemarin sudah kasih solusi gitu ya, bagaimana agar bisa klop ya antara muzaki gitu ya, orang yang bayar zakat dan orang yang membayar pajak. Itu karena di Indonesia kan ada 2 dan ini juga instrumen yang semuanya untuk perekonomian. Ya, kalau pajak masuk ke APBN gitu ya, kalau zakat itu peruntukannya adalah diantaranya dikhususkan untuk kaum muslimin gitu ya. Nah, yang kelima, agar potensi zakat yang tadi disampaikan oleh Basnas ya 300 triliun lebih itu adalah muzaki, pengelola zakat dan pengawas mesti jalan beriringan. Ini yang belum ini ya, terkadang masih sendiri-sendiri kan itu, padahal kalau kita bersama-sama ya para muzaki itu semuanya terkumpul dan Basnas memperbolehkan kan hanya laporannya saja sebenarnya. Ya laporannya saja dikirim ke Basnas gitu. Setelah itu silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin di potensi sumber
penghasil zakat. Kalau di masjid ini ya untuk pemberdayaan umat di sini, gitu ya. Terutama yang 8 asnaf. Pokoknya bagaimana ekonomi itu bisa berputar, karena harta itu tidak boleh berputar di segelintir orang saja. Kan fungsi zakat itu adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniya'ikum, agar uang itu tidak tersentral di orang-orang yang kaya saja, tapi bisa merata, gitu ya. Yang keenam, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, dilakukan kontrol dan sistem pelaporan sehingga penggunaan zakat dapat dirasakan umat. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai zakat itu dikorupsi, wah ini sudah kan zakat itu diserahkan kepada Allah SWT. Kalau sampai dikorupsi, masya Allah, gitu ya. Dan memungkinkan kalau tidak ada pengawasan yang ketat, sistem pelaporan ya zakatnya harus jelas. Makanya memang ada audit ya, harus audit, kan di Basnas juga diaudit juga ya, lembaga amil zakat yang lainnya juga diaudit ya. Saya juga menjadi salah satu DPS itu diaudit juga oleh Irjen ya Kemenak, kalau lembaga amil zakat yang didirikan oleh swasta ya, oleh swasta itu diaudit sehingga kapabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, yang ketujuh adalah peningkatan sinergi ya keluarga dengan badan amil zakat yang sudah ada. Kalau persoalan tersebut tuntas, maka potensi besar zakat akan dapat dimaksimalkan ya. Nah, dengan begitu kesejahteraan umat dan fasilitas umat insya Allah akan dapat terpenuhi ya. Boleh dana-dana zakat untuk fasilitas-fasilitas umum ya, untuk fasilitas-fasilitas umum tadi. Insya Allah membangun rel kereta api ya kan, membangun kereta apinya juga gitu ya, dan setelah itu digratiskan ya, digratiskan. Begitu juga saat ini Al-Azhar ya Mesir, kemudian Jami'ah Islamiyah di Madinah ya, Ummul Qura di Mekah, itu juga sama dengan itu. Makanya saya selalu katakan tidak ada di dunia ini yang sekolahnya gratis, tidak ada. Konsep gratis itu tidak ada dalam Islam ya. Ketika ada para mahasiswa studi ya ke Timur Tengah atau ke Eropa ya, itu ada yang dananya mereka ya, ada yang dananya. Jadi kalau anak-anak kita sekolah gitu ya, kemudian kita mau cari gratisan, tidak ada konsep dalam Islam, tidak ada yang enggak gratisan, tidak ada semenjak Nabi SAW. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjadi ahli sufahnya Nabi di Masjid Madinah itu di backup ya oleh sahabat-sahabat yang kaya, Utsman bin Affan ya, kemudian juga Abdurrahman bin Auf. Pokoknya udah Abu Hurairah kok belajar sama Nabi gitu ya, kami penuhi semuanya. Itu namanya ahli sufah ya, ahli sufah. Tapi mereka betul-betul belajar betul, yang ilmunya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan itu kita bisa rasakan ya. Jemaah sekalian, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan seri zakat ini ya bisa menggugah kita, menginspirasi kita bahwa zakat ini adalah salah satu sumber ekonomi di Islam gitu ya, dan diperuntukkan untuk kaum muslimin ya, untuk kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu betul-betul bisa tersejahterakan. Kalau ekonominya tersejahterakan, maka dia akan tenang dalam ibadah kepada Allah SWT. Kalau ekonominya itu sudah kuat dan mantap, maka akidahnya menjadi mantap juga. Kalau seandainya ekonominya itu morat-marit juga sama, ibadahnya juga morat-marit juga ya. Maka mari kita jadikan salah satu zakat ini instrumen ya untuk meningkatkan kualitas ekonomi khususnya kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah jam 1, silakan yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, masih ada 2-3 menit. Ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Baik, tidak ada ya. Oh ada, monggo silakan. Baik, ini pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Jadi mana yang harus didahulukan? Namanya
afdoliyat atau skala prioritas. Ya, skala prioritasnya adalah skala prioritas konsepnya surat At-Taubah ayat 60 ke depan. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, pengentasan kemiskinan, pengentasan fakir miskin itu lebih didahulukan. Karena memang manusia itu rentan betul ketika ekonominya tadi sangat sangat tipis. Maka saya nulis ada namanya keimanan seseorang itu ya setipis uang kertas. Dikasih uang, ya itu sudah hilang tuh keimanannya itu. Ya, maka memang harus ditebalkan dulu, diantaranya adalah ekonominya. Ya, mungkin boleh jadi ada teman-teman kita yang awalnya rajin ke masjid gitu ya, rajin berderma gitu ya, lama-lama tidak terlihat di masjid, ya lama-lama menghilang dari masjid. Mungkin diantaranya tadi sedang kesulitan ekonomi, maka perlu dibantu. Ya perlu dibantu. Tadi malam saya diskusi berkaitan tentang zakat ini sampai malam betul ya, karena memecahkan satu masalah itu yang tadi di Bapak sampaikan ya. Dalam hal ini kalau memang Basnas itu bisa mencapai potensi yang ratusan triliun itu, maka tetap didahulukan yang 8 kelompok atau 8 asnaf tadi ya, yaitu fakir dan miskin. Makanya antara fakir dan miskin kan berbeda. Memang sekarang definisi fakir itu hanya bisa makan sekali. Pertanyaan sekarang, ada nggak orang yang hanya makan sekali kan gitu ya. Jadi orang fakir itu betul-betul hanya makan sekali, tidak ada lagi, sudah habis ya. Kalau definisi miskin adalah dia makan sekarang masih ada cadangan nanti yang kedua, tapi yang ketiga tidak ada ya. Sekarang pertanyaannya sekali lagi, ada nggak yang seperti itu ya? Di kita ini kan luar biasa ya, nggak jauh-jauh kita aja ya, itu kan apalagi Ramadan itu banyak ya, di kulkasnya kan belum kemakan yang kemarin saja kan, itu sudah ada lagi ya. Namun demikian memang sekali lagi ya, ayat ya dalam surat Taubah ayat 60 itu menjadi skala prioritas untuk mendapatkan manfaat dari zakat ya, manfaat dari zakat. Nah, adapun zakat ini ya, zakat menggunakan beras atau zakat fitrah itu hadis-hadisnya adalah khusus untuk fakir miskin ya, khusus untuk fakir miskin. Adapun zakat mal yang ini yang 2,5%, hanya 2,5% Bapak sekalian, zakat mal yang dimiliki yang diminta oleh Allah SWT, padahal hartanya milik Allah semua gitu ya. Tapi Allah hanya minta, itu pun bukan untuk Allah, karena Allah tidak butuh ya, Allah sudah kaya raya. Allah hanya menguji keimanan kita, mau nggak engkau mengeluarkan sebagian rezeki yang telah aku berikan kepada, hanya sebagian aja ya. Misalnya kita punya 100% dari harta itu, hanya 2,5% ya, kecil banget. Istri Rasulullah tadi pertama kali langsung bermitra dengan Allah 10%, setelah itu naik 20%, 50%, akhirnya sampai 100% dan menjadi karyawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sini ya ada yang seperti itu, walaupun tidak terkenal media tidak apa-apa, tapi seluruh langit, penduduk langit sudah mengetahui si A, si B, luar biasa ya. Ini di zaman Nabi juga ada, namanya Uwais Al-Qarn ya, itu tidak ada yang mengenal, tapi dikabarkan kepadanya ada sahabat yang aras itu bergoncang ketika meninggalnya Uwais ini ya. Ternyata punya amalan-amalan yang menakjubkan seperti itu ya, jangkauan sosialnya luar biasa ya. Nah demikian kira-kira tetap harus prioritas, yaitu 8 asnaf. Kalau sudah kemiskinan, kan Indonesia itu dikatakan di bawah garis kemiskinan, belum nyentuh garisnya, masih di bawah garis kemiskinan ya, buat dinaikkan ya, minimal setara dengan garisnya kan gitu ya, itu masih di bawah garis kemiskinan. Nah ini tugas kita bareng-bareng gitu ya, bagaimana agar zakat ini bisa betul-betul menjadi instrumen ya untuk kebangkitan ekonomi kaum muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah.
alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.